Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Aprilia, NIM 2017121059, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI di Palembang. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu mata kuliah saya, yaitu Seminar Matematika dengan dosen pembimbing Ibu Miss Dalina MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kajian saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI untuk meningkatkan aktivitas dan meningkatkan prestasi belajar siswa SMP. Di sini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah pendekatan PMRI dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa SMP. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan melalui pendekatan PMRI, dapat melatih kemampuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa SMP. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sini pokok masalah. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika bukan semata-mata karena materi yang sulit, tetapi bisa juga disebabkan oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan. Baiklah, di sini ada harapan dan kenyataan. Di sini harapannya yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Pada kenyataannya yaitu penerapan yang dilakukan masih rendah sehingga belum tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Di sini faktor penyebab masalah. Apa sih faktor penyebab masalah sehingga prestasi belajar siswa dan aktivitas siswa itu menurun? Yang pertama, siswa cenderung pasif. Di sini siswa cenderung pasif karena kurang dilibatkan dalam mencari masalah matematika. Yang kedua, siswa hanya terfokus dengan apa yang disampaikan oleh guru. Di sini, pembelajaran lebih kurang bermakna karena pengetahuan yang diperoleh siswa hanya sebatas materi yang disampaikan oleh guru. Ketiga, siswa cenderung fokus menghafal rumus daripada menanamkan konsep. Nah, di sini, kegiatan pembelajaran hanya memfokuskan siswa untuk menghafal rumus daripada menanamkan konsep. Yang keempat, kurangnya penggunaan media atau alat peraga dalam pembelajaran matematika. Kemudian, dalam hal ini, penulis mengimplementasikan sintaks pembelajaran karena kemampuan tersebut masih rendah. Dari permasalahan tersebut bahwa peneliti dapat mengkaji untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model pembelajaran PMRI agar proses pembelajaran tersebut tercapai. Kemudian, cara meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa melalui pendekatan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Yang pertama yaitu aktivitas, dan yang kedua prestasi belajar. Di sini aktivitas menurut Katrina 2013, langkah-langkah aktivitas belajar menggunakan PMRI yaitu yang pertama mendengarkan penjelasan guru, kedua mengerjakan LKS, ketiga aktif dan berdiskusi, 4 mengajukan pertanyaan, 5 menghargai pendapat, 6 mempresentasikan, 7 menyimpulkan. Prestasi belajar menurut Katrina 2013, prestasi belajar adalah hasil perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah melalui proses pembelajaran. Nah, di sini ada hasil kajian. Nah, di sini ada siklus aktivitas dan prestasi belajar siswa. Fase yang pertama yaitu identifikasi TPK oleh guru. Nah, di sini identifikasi TPK atau tindakan penelitian kelas oleh guru, maksudnya di sini pada fase 1 pembelajaran menggunakan PMRI yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa,
di mana guru dapat memfasilitasi siswa untuk membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia nyata. Yang kedua, fase yang kedua yaitu mengetahui apa yang diketahui siswa. Maksudnya di sini, sebelum pembelajaran dimulai, guru harus membangkitkan minat dan keingintahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan materi pada kehidupan sehari-hari pada materi pembelajaran. Fase yang ketiga yaitu mengetahui apakah pengetahuan siswa betul, salah, atau setengah jalan, atau setengah salah. Nah, di sini guru dapat mengoreksi dan menjelaskan kepada siswa, dan siswa tersebut dapat mendiskusikan dengan temannya dan menyelesaikan masalah matematika apakah pengetahuan siswa betul, salah, atau setengah jalan. Yang fase berikutnya yaitu fase keempat, yaitu menghubungkan pemahaman baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, di sini setelah siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mencari alternatif jawaban yang benar, guru dapat menghubungkan pemahaman baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian, siswa diminta mempresentasikan di depan kelas atas jawaban dan penyelesaian soal yang telah dikerjakan sebelumnya. Fase kelima yaitu menerapkan pemahaman baru dalam konteks berbeda. Fase ini, guru dapat menjelaskan pemahaman baru dengan siswa dengan pembelajaran yang lebih efektif daripada sebelumnya. Fase yang keenam dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pemahaman siswa dalam konteks baru. Nah, di sini fase yang terakhir, di akhir kegiatan di akhir kegiatan belajar, guru dapat mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan. Nah, inilah siklus aktivitas dan prestasi belajar siswa. Di sini pembahasannya yaitu dari penelitian yang telah dilakukan oleh Katrina dan kawan-kawan pada 2014 pada kelas subjek penelitiannya, maka diperoleh data mengenai meningkatkan aktivitas dan prestasi siswa. Berdasarkan analisis data yang telah didapatkan, terlihat bahwa ada pengaruh terhadap meningkatkan dan prestasi belajar siswa dengan menggunakan pendekatan PMRI dapat diterapkan di sekolah untuk melatih kemampuan prestasi siswa. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Susulawati Endang pada 2017 berdasarkan pengolahan dan pengujian data diperoleh hasil bahwa penerapan pendekatan PMRI efektif untuk kemampuan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan aktivitas dan belajar siswa. Dalam proses pembelajaran agar memperoleh lebih baik, guru harus mengawasi jalannya proses pembelajaran untuk memastikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam menggunakan pendekatan PMRI, haruslah ada timbal balik antara guru dan siswa, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini siswa dapat memahami aktivitas belajar siswa dan dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut. Baiklah, inilah hasil kajian saya yang berjudul Pendekatan PMRI untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa SMP.
Saya akhiri, wabillahi taufiq